Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Passer Stories. Part 2, Sambungan Sejarah Pangeran Panglima Sentik. Setelah mendapat gelar Panglima, Panglima Sentik mulai memimpin pasukan untuk melawan kolonial Belanda yang menjajah tanah Passer. Keberanian dan kegigihan Panglima Sentik bahkan sempat jadi pemberitaan surat kabar di Belanda. Namun, pada sebuah pertempuran sengit, Panglima Sentik tertembak dan gugur sebagai pahlawan pembela bangsa. Menurut surat kabar Belanda, Leids Dagblad, edisi tanggal 23 Januari tahun 1906, pasukan Panglima Sentik mencegat dan membunuh kontroler Knapet, kontroler Tanah Grogot, atau Tanah Passer, dan Mayor Silham, komandan divisi Kalimantan Tenggara yang berkedudukan di Barabai, beserta seluruh pasukan patrolinya tewas. Peristiwa terbunuhnya dua perwira Belanda beserta seluruh pasukan patrolinya itu membuat pejabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia, Jakarta, marah. Dia lantas memerintahkan pejabat tinggi sipil dan militer kolonial Belanda di Banjarmasin merancang tipu muslihat untuk melenyapkan Kesultanan Passer. Itulah intisari berita yang ditulis koresponden surat kabar tersebut di Batavia. Setelah beberapa bulan pertempuran sengit di hutan Mendik, keberadaan Panglima Sentik jarang terlihat di tengah-tengah pasukannya yang mana mereka selalu melakukan perang gerilya. Mereka sering menyerang pos dan patroli prajurit kolonial Belanda di daerah perkampungan sepanjang aliran Sungai Telake. Saat itu Panglima Sentik rupanya sedang menderita sakit bisul pada paha kanan bagian dalam, sehingga tidak bisa pokung atau berjalan. Rupanya kabar tentang Panglima Sentik sedang sakit bisul didengar oleh Kepala Kontroler Passer di Tanah Grogot atau Tanah Passer, Kapten Infanteri J. Van Drust tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan segera memerintahkan komandan pasukannya segera mengepung dan menangkap Panglima Sentik. Panglima Sentik kala itu merupakan tokoh Passer nomor 2 yang sangat dicari Belanda setelah Pangeran Panji Kusumanegara. Semula mereka anggap hanya sebagai perusuh, namun akhirnya mereka kewalahan melawan perjuangan rakyat Passer, sehingga menyebutnya sebagai kelompok pemberontak. Kapten Infanteri J. Van Drust mengirimkan pasukan 2 peleton, sekitar 80 serdadu, yang dipimpin seorang letnan 1 dan sersan mayor. Setibanya di kampung Mendik, pasukan Belanda langsung mengepung dan menggeledah seluruh rumah penduduk yang saat itu rata-rata atap dan dindingnya terbuat dari kulit kayu sungkai dan daun nipah. Namun, mereka tidak menjumpai sosok yang dicari, yakni Panglima Sentik. Mereka kemudian mengintimidasi para pemilik rumah agar memberitahu keberadaan Panglima Sentik, tapi tak satupun warga memberi keterangan. Belakangan tentara Belanda bertemu seorang warga bernama Tung yang sedang mencari buran atau keladi. Mulanya Tung enggan memberitahu keberadaan Panglima Sentik, tapi setelah diiming-imingkan hadiah uang dan diberi 10 keping tembakau, Tung akhirnya buka mulut. Warga asal Banjar yang sudah lama bermukim di kampung Mendik itu memberitahu kepada tentara Belanda bahwa Panglima Sentik tinggal di rumah kerabatnya. Tung bahkan menunjukkan rumah tempat persembunyian Panglima Sentik, tepatnya di ujung kampung Mendik yang di sekelilingnya terdapat rawa-rawa dan di tengahnya ada sebuah dataran tinggi. Oleh masyarakat kampung Mendik menyebutnya Pulau Payo Bawen atau Pulau Bain. Di tempat itulah terdapat kebun dan sebuah rumah. Pasukan Belanda langsung mengepung rumah yang agak tinggi. Lantainya sekitar 2 meter dari tanah. Atap dan dindingnya terbuat dari kulit kayu sungkai. Setelah terkepung, sebagian tentara Belanda mendobrak pintu yang tertutup rapat, lalu melakukan penggeledahan ke seluruh pojok rumah. Namun tidak seorang pun berhasil ditemui. Komandan pasukan Belanda itu merasa ada yang aneh. Sebab periuk atau panci kuno yang ada di dapur masih berisi nasi dan abu dapurnya masih panas. Belanda yakin bahwa penghuni rumah tersebut bersembunyi atau sudah melarikan diri. Namun, kabar beredar bahwa Panglima Sentik tidak bisa berjalan karena bisulnya cukup parah. Ketika menatap ke atas, terlihatlah apar-apar tersusun dari batang perdu kayu sungkai. Dalam tradisi suku Passer, setiap langit-langit rumah selalu dibuat apar-apar untuk menyimpan barang dan sebagainya, seperti solong atau lanjong.
kirai atau lanjung raksasa, tengkalang atau lanjung berpori, jaring atau jerat rusa atau payau, dan lainnya. Namun, setelah apar-apar itu digeledah, lagi-lagi tidak ditemukan sosok Panglima Sentik. Yang ada hanya banyak tumpukan jaring atau jerat rusa atau payau. Tapi Belanda tidak menyerah. Saat matanya tertuju pada susunan lanjong kecil yang banyak dan ada sebuah kirai atau lanjong raksasa di tengah apar-apar rumah itu, mereka mendekat dan memeriksanya. Ternyata benar, Panglima Sentik duduk di dalam kirai itu. Dia pun langsung dibawa turun ke lantai rumah dan diinterogasi oleh kedua pemimpin pasukan Belanda. Saat hendak dibawa ke Tanah Grogot, Panglima Sentik menolak. Selanjutnya, Tung yang fasih berbahasa Pasir ikut membujuk Panglima Sentik agar menyerah saja. Kalaupun dipenjara akan ringan hukumannya. Namun, Panglima Sentik tidak percaya. Dia yakin bahwa itu hanyalah tipu muslihat Belanda. Tung terus membujuknya, bahwa jika sampai dibawa ke Tanah Grogot pasti dihukum gantung. Seperti yang dialami Panglima Kesultanan Banjar Demang Lehman dan Panglima Batur atau Panglima suku Dayak Bekumpai. Tapi Panglima Sentik tetap teguh pada pendirian. Panglima Sentik menolak menyerah dan tidak mau dibawa ke Tanah Grogot. Dia sempat mencaci maki Tung yang dianggapnya sebagai pengkhianat terhadap rakyat Pasir. Meski dalam keadaan tak bisa berdiri karena bisul di paha kanan, dia mencoba merampas pedang yang terselip di pinggang salah seorang komandan pasukan Belanda, namun usahanya gagal karena terlebih dulu ditembak dan tewas di tempat. Konon senjata itu berpeluru emas yang memang telah disiapkan untuk melumpuhkan kesaktian Panglima Sentik. Setelah pasukan Belanda meninggalkan jasad Panglima Sentik di halaman rumah itu, keluarga beserta penduduk kampung Mendik berbondong-bondong melayat. Panglima Sentik dimakamkan di pemakaman Kampung Mendik, yakni sebuah tempat bernama Pulau Payo Bawen atau Pulau Bain. Sekarang bernama Desa Mendik, Kecamatan Longkali, Kabupaten Pasir. Panglima Sentik memiliki seorang istri bernama Ripah, sedangkan suami Ripah atau Iner Rayon yang pertama meninggal dunia, namanya Dondou Karena. Dari perkawinan Ripah dengan Dondou Karena dikaruniai anak satu, bernama Genjo atau Rayon. Kemudian anak tiri dari Panglima Sentik itu memiliki anak bernama Taje. Jadi, Panglima Sentik tidak memiliki keturunan. Pada 1971, makam Panglima Sentik di Pulau Payo Bawen digali dan dipindahkan Pemkab Pasir ke Taman Makam Pahlawan Daya Taka di Tanah Grogot atau Tanah Pasir. Orang yang ditugaskan menggali makam Panglima Sentik bernama Jelani alias Mentubu. Sekian.